Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kita meninggal, illa, kecuali wa antum, kita semua, panjenengan semua muslimun, sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan sholat Jumat kali ini menjadi salah satu sholat Jumat terbaik kita, khusyuk melaksanakannya, dan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah, sehingga bisa menjadi salah satu bekal kita pulang nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kita dipandu untuk menjalani kehidupan ini dengan terang. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah sampai di akhir tahun 2020. Dan setiap kali menjelang pergantian tahun, pasti kita mengingat kembali tentang apa-apa yang sudah kita lakukan sepanjang satu tahun yang telah lalu. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di tahun 2020. Jumat berikutnya kita sudah berada di tahun 2021. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah agar Jumat kali ini menjadi Jumat yang baik dan kita mendapatkan ibadah yang baik di dalamnya. Saya mengambil satu ayat dari surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu ayat yang pendek tetapi memberikan pesan yang sangat besar buat kita. Dialah Allah yang telah menciptakan maut wal hayat. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kepada kita semua, siapa di antara kita ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Dari ayat ini kita tahu bahwa sesungguhnya baik kelebihan atau kekurangan di dunia ini, sehat atau sakit, semuanya adalah ujian dari Allah untuk kita, agar kita dinilai oleh Allah siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Begitu mudah bagi Allah untuk membuat orang yang miskin menjadi bahagia. Apa sulitnya buat Allah? Sebaliknya, sangat mungkin Allah membuat orang menjadi tidak bahagia, bahkan di dalam limpah ruah kekayaannya. Oleh karena itu, baik kelebihan atau kekurangan, sehat atau sakit, sesungguhnya semua itu ujian dari Allah untuk kita, agar kita dinilai oleh Allah siapa yang paling baik di antara kita amalnya. Sesaat ketika kita menjadi seorang muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka rukun Islam yang kedua yang berikutnya adalah sholat. Oleh karena itu di akhir tahun ini saya mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri, ibadah ini, ibadah yang mungkin sudah menjadi keseharian kita, tapi mungkin sebagian kita masih bolong-bolong, atau mungkin masih kurang konsentrasi dan khusyuk melaksanakannya. Oleh karena itu di akhir tahun ini saya mengingatkan sekali lagi untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin yang hadir di sholat Jumat kali ini, untuk mari kita memperbaiki sholat kita, memenuhi sholat kita. Jikalau Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita, menjadi orang yang terbaik, Khalilur Rahman,
Dialah kekasihnya Allah, melaksanakan setidaknya 40 rakaat dalam sehari semalam, karena beliau selalu melaksanakan sholat lail 11 rakaat dan tambahan sholat-sholat rawatib serta sholat wajib. Maka apalah lagi kita umatnya yang mungkin jauh dari apa yang Rasulullah contohkan. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita perbaiki sholat kita. Sepenggal kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat kita, agar kita termotivasi menjaga sholat kita. Hari itu hari Rabu sore maghrib di bulan Rabiul Awal. Para sahabat berkumpul di shaf yang rapi di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengimami sholat kali itu dengan diikat kepalanya, karena Rasulullah dalam kondisi demam yang sangat tinggi. Beliau sedang sakit. Ini hari Rabu malam Kamis menjelang Rasulullah wafat di hari Seninnya. Dan sholat maghrib kali itu adalah sholat terakhir para sahabat diimami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membacakan ayat yang begitu indah, sehingga pada akhirnya selesai sholat itu, dan kemudian Rasulullah beranjak ke pembaringannya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang adalah juga di samping Masjid Nabawi. Maka para sahabat pun menunggu Rasulullah untuk kembali mengimami sholat di sholat Isya. Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang terompahnya terdengar bahkan di sorga, mengumandangkan azan. Maka para sahabat pun menunggu Rasulullah untuk datang mengimami sholat Isya kali itu. Tetapi ternyata yang ditunggu tidak datang-datang. Bahkan diketahui bahwa ternyata Rasulullah dalam kondisi pingsan karena saking panasnya. Kita ketahui panasnya para nabi 2 kali lipat dari panasnya manusia biasa kalau sakit. Maka Rasulullah pun pingsan. Ketika kemudian Rasulullah siuman sesaat, maka Rasulullah minta diambilkan air kepada para sahabat. Tolong ambilkan air, dan para sahabat pun mengambilkan air untuk beliau. Kemudian Rasulullah siramkan ke seluruh badannya berharap agar panasnya turun. Apa yang dikatakan Rasulullah kali pertama ketika siuman? As-sholanas. Apakah orang-orang sudah pada sholat? La ya Rasulullah. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Hum yantadiruna. Sesungguhnya mereka semua menunggu engkau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mencoba beranjak berdiri. Tetapi ketika beranjak berdiri, Rasulullah pingsan lagi. Maka para sahabat pun menunggu kembali. Sampai kemudian terjadi yang kedua, Rasulullah siuman kembali. Apa yang dikatakan Rasulullah tetap, apakah orang-orang sudah sholat? Maka para sahabat menjawab, qala la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, kami semua menunggu engkau untuk mengimami sholat. Maka Rasulullah pun mencoba untuk beranjak berdiri kembali, dan Rasulullah pingsan lagi. Dan itu kejadian diulang sampai 3 kali. Ketiga kalinya Rasulullah kemudian muru Abu Bakrin. Setelah pingsan yang ketiga, Rasulullah kemudian siuman lagi, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat. Maka kemudian Abu Bakar pun radhiyallahu anhu mengimami sholat kali itu. Dan sholat maghrib yang tadi adalah sholat terakhir Rasulullah mengimami para sahabat. Berjalan waktu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, datang Senin pagi waktu subuh. Kala itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami sholat. Kemudian Rasulullah menyingkapkan tirai dari rumahnya yang ada di samping Masjid Nabawi. Sampai-sampai para sahabat hampir terfitnah untuk ingin melihat Rasulullah, karena saking indahnya wajah Rasulullah digambarkan seperti rembulan. Hampir-hampir para sahabat menengok, hampir-hampir Abu Bakar pun mundur dari pengimaman untuk digantikan Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah memberikan isyarat diteruskan. Rasulullah tersenyum seolah-olah memberikan pesan kepada kita semua. Hasil didikan beliau berhasil. Dengan para sahabat tetap sholat. Dan tentu saja Rasulullah mengingatkan. Menjelang wafatnya beliau mengingatkan, as-sholah, as-sholah, jaga sholat, jaga sholat. Wa ma malakat aimanukum, dan jagalah sholat orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu. Seorang bapak punya kekuasaan kepada istri dan anak-anaknya.
Maka ketika ingin selamat di dunia dan di akhirat, diperintahkan kepada mereka, wa malakat aimanukum, orang-orang yang di bawah kuasa kita, jangan sampai tinggalkan sholat. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, akhir tahun ini menjadi waktu yang penting buat kita untuk kembali melihat ke belakang. Apakah sholat kita sudah penuh? Apakah sholat kita bukan termasuk sholat yang lalai? Maka ujung kematian kita nanti seperti apa sangat bergantung kepada seperti apa di keseharian kita. Kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka radhiyallahu anhum, mereka semua berakhir dengan kebaikan. Rasulullah berakhir kebaikan dengan sholatnya. Umar bin Khattab bahkan sedang mengimami sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah dalam sholatnya. Pertanyaannya, akhir kehidupan kita apa? Mudah-mudahan dengan khutbah kali ini saya secara pribadi juga teringatkan untuk menjaga sholat, dan kaum muslimin seluruhnya juga diingatkan untuk selalu menjaga sholat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi, kaum muslimin seluruhnya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita dalam keadaan sebagai seorang muslim. Di khutbah kedua ini saya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, Jabir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Sesungguhnya baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya yang menjadi batas antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dalam riwayat lain dari riwayat Buraidah dikatakan, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat maksudnya, faqad kafar. Bagi siapapun yang meninggalkan sholat, terhukumi kafir. Para ulama menyebutkan terkait dengan hadis ini, sesiapapun yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dan dia mengatakan di dalam hatinya, sholat tidak wajib kok, sholat bukan perintah agama, maka ulama jumhur seluruhnya mengatakan dia kafir. Tetapi jikalau dia meninggalkan sholat karena malas, karena kemalasannya, maka dihukumi fasik, dia berdosa besar. Mudah-mudahan dengan pesan dari Rasulullah ini, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat di sepanjang hidup kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah untuk menjaga kualitas sholat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Saya beristighfar kepada Allah atas apa yang saya sampaikan, dan saya mengajak seluruh kaum muslimin untuk beristighfar kepada Allah, karena sungguhnya Allah kita Maha Pengampun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ajurna fi musibati fakhruh lana khairan minha. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsa wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.